Tanpa terasa, bulan ini sudah setahun saja bumi Nusantara dikekep virus corona. Terhitung semenjak pemerintah mengumumkan kasus pertama tanggal 2 Maret 2020, kini sudah lebih dari 1,3 juta jiwa yang terkonfirmasi positif. Belasan ribu diantaranya meninggal dunia. Secara global, pandemi yang titik awal penyebaran diduga berasal dari Wuhan, Cina, telah menginfeksi 114 juta orang, tersebar hampir di semua negara di dunia. Celakanya, sampai hari ini, ilmuwan belum juga berhasil menemukan serum penangkal. Ikhtiar untuk memutus penyebaran dilakukan dengan berbagai cara, dimulai dari gerakan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. 3M ini adalah prokes wajib. Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan, dari pembatasan sosial berskala besar sampai dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan mikro. Dua usaha ini setidaknya memiliki andil dalam menekan angka penyebaran. Tentunya ini kan 1 tahun pandemi ya, 1 tahun genap nanti tanggal 23 Maret. Harapan kita untuk masyarakat luas memang saat ini adalah fokusnya memang COVID-19. Artinya apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar, itu harus dilaksanakan untuk saat ini. Tentunya pola hidup sehat, ya, makan teratur, istirahat cukup, kemudian olahraga cukup, ya, kemudian itu salah satu caranya. Vitamin, mengkonsumsi vitamin, ya, menjaga pola hidup yang sehat tentunya. Itu salah satu bagaimana tubuh kita bisa menangkal dari virus itu. Karena virus ini sendiri menyerang orang dengan imun yang lemah tentunya. Orang yang sedang drop, kecapean, makan kurang, istirahat kurang, pikiran stres mungkin, sehingga kondisi drop, itu sangat mudah sekali untuk terpapar dari virus COVID-19. Setitik harapan muncul beberapa bulan lalu. Beberapa negara mengumumkan penemuan vaksin. Meski bukan untuk mengobati, hasil laboratorium menunjukkan kalau vaksin membantu meningkatkan imunitas tubuh dalam melawan virus. Saat ini, Indonesia tengah giat-giatnya melakukan vaksinasi. Pemerintah menargetkan 181,5 juta warga mendapatkan vaksin untuk mencapai herd immunity dalam kurun 15 bulan. Jadi adanya vaksin kan tentunya juga ini bagian dari pertahanan dari tubuh kita, membentuk antibodi sehingga bisa menangkal dari virus tersebut. Namun berapa persen angka penangkalnya itu tergantung individu juga masing-masing. Kemudian sedang dilakukan juga kan penelitian apakah ini hanya sekali penyuntikan, 2 kali penyuntikan, kemudian jangka bertahan sampai setahun atau 2 tahun atau bahkan selamanya. Tidak perlu vaksin ulang, itu masih dalam penelitian tentunya. Virus corona atau COVID-19 memang dahsyat. Permutasian yang begitu cepat dan masif telah mengubah banyak hal dalam keseharian penduduk bumi. Tatanan bergeser dan peradaban memasuki cara-cara yang tak pernah terpikirkan. Namun sesungguhnya, corona bukan yang pertama. Pada masa-masa yang lalu, masyarakat dunia termasuk Indonesia juga pernah diserang wabah penyakit mematikan. Kalau dibilang makin takut sih tidak setakut waktu pas pertama kali. Karena kan udah banyak sekali pengetahuan yang akhirnya kita terima juga. Cuman lebih waspada aja sih kalau dari aku pribadi. Karena memang yang namanya penyakit ini kan tidak bisa kita lihat. Jadi musuh kita tuh ya nggak kelihatan gimana caranya, ya kita harus ngejaga bukan apa jadi jangan jadi kita malah stres atau takut keluar keluar rumah atau mungkin takut untuk kerja, jadinya kan malah imun tubuh kita makin menurun. Aduh, makin ngap ya, makin kesini makin ngap, makin kitanya juga jadi makin takut, makin was-was gitu kan. Walaupun alhamdulillah kita sudah sempat melewati itu juga gitu kan. Alhamdulillah masih dikasih usia panjang sama Allah. Saya takut sekali tapi bagaimana ya? Kalau kita ikutin takut nanti kita stres dan akhirnya kita jadi sakit sendiri.
dan kita jaga aja, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, dan mudah-mudahan kita semua tidak kena COVID, dan mudah-mudahan kita semua aman, dan mudah-mudahan Indonesia terlepas dari COVID, dan mudah-mudahan Tuhan mencabut COVID ini dari Indonesia. Untuk sekarang ini dari strain varian dari Inggris yang itu kan dikabarkan lebih agresif. Itu yang diantisipasi oleh pemerintah. Semua orang yang datang ke Indonesia, baik WNA maupun WNI yang kembali ke negara kita, itu dilakukan karantina isolasi selama 5 hari, dilakukan swab 2 kali. Jadi untuk memastikan mereka benar-benar negatif dan benar-benar sehat untuk kembali ke keluarganya. Kecenderungan menurun seluruh dunia itu lumayan menarik satu. Dan kemudian apalagi yang menarik sekali, vaksin yang dikerjakan di Inggris itu ternyata suntikan pertama bisa bertahan memproteksi 3 bulan. Jadi di Inggris sekarang suntikan yang kedua diberikan 3 bulan setelah suntikan pertama. Itu kabar baiknya, selain penurunan jumlah kasus yang Januari ke Februari itu banyak sekali turunnya, demikian pula yang terjadi di Indonesia. Puluh tahun silam, tepatnya pada tahun 2002 hingga 2003, dunia dibuat panik oleh serangan penyakit yang menyerang pernafasan. Wabah itulah yang kemudian dikenal dengan nama SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Sindrom pernafasan akut ini berasal dari provinsi Guangdong di Cina. Otoritas Kesehatan Dunia menyatakan sebagai pandemi global karena bermutasi dengan cepat. SARS menyebar ke total 26 negara dan menginfeksi lebih dari 8.000 orang. Indonesia termasuk negara yang terkena penyebaran. Angka kematian diperkirakan mencapai 774 jiwa. Mirip-mirip dengan COVID-19, wabah SARS juga menular melalui tetesan yang menyebar ke udara ketika penderitanya batuk, bersin, atau berbicara. Untungnya SARS hanya bertahan setahun. Mei 2003, virus ini menghilang dan sirna sepenuhnya. Perubahan cuaca dan kekebalan yang mencapai maksimal di tengah rai menjadi sebab punahnya SARS dari muka bumi. Pandemi berikutnya adalah flu Spanyol. Disebut begitu karena wabah ini diduga berawal dari Spanyol. Ada juga yang menyebut karena Spanyol lah yang pertama kali memberitakannya. Flu Spanyol muncul beriringan saat berkecamuknya Perang Dunia Pertama tahun 1918. Ada banyak kemiripan antara flu Spanyol dengan COVID-19. Salah satunya gejala yang timbul yang mirip orang terkena influenza. Penularannya cepat dan masif, juga mematikan. Flu Spanyol itu memang mengakibatkan banyak sekali kematian. Jadi sedikitnya 50 juta orang kehilangan nyawa karena infeksi virus. Nama virusnya adalah H1N1. Di Amerika saja korban yang meninggal mencapai 675.000. Jadi mereka termasuk dalam kurang lebih, bayangin, 1,5 miliar orang, 500 juta orang yang positif terinfeksi. Itu yang disebut sebagai influenza Spanyol. Di Indonesia sendiri, penyakit flu Spanyol adalah horor. Diyakini 4,37 juta meregang nyawa karena terinfeksi. Angka yang sangat besar mengingat saat itu penduduk Indonesia berkisar 60 juta jiwa penduduk. Ya, meskipun disebut flu Spanyol, tidak berarti flu ini ditemukan pertama di Spanyol. Flu Spanyol ini banyak mempunyai konotasi politik. Pada waktu itu sedang ada Perang Dunia Pertama, dan kasus flu ini banyak sekali ditemukan baik di tentara
Jerman maupun Inggris maupun Prancis dan Amerika. Padahal Spanyol waktu itu tidak ikut dalam tidak ikut dalam Perang Dunia. Jadi itu istilah konotasi politik di sana. Usaha pengobatan dilakukan juga dengan cara kearifan lokal, seperti pemanfaatan ramuan jamu tradisional. Selain penemuan sejumlah obat, flu Spanyol berhenti setelah tubuh manusia kebal dan bisa mengidentifikasinya. Yang paling diingat sebagai penyakit mematikan paling edan adalah wabah pes. Pes adalah bakteri berbentuk batang atau basil bernama Yersinia pestis, di mana pada basil ada kutu tikus jenis Xenospilia sciopis. Kutu ini yang diduga menyebarkan penyakit pes. Di tanah air, wabah pes pertama kali muncul di kota Malang tahun 1910. Diyakini berawal dari import beras dari Rangon, Burma, atau Myanmar sekarang, yang ketika itu tengah dilanda epidemi pes. Impor terpaksa dilakukan karena saat itu Pulau Jawa gagal panen dan mengalami krisis beras. Bayangkan saja seramnya, setiap sebuah perkampungan di kota Malang, korban meninggal mencapai 300 orang. Bahkan ada satu desa yang penduduknya habis meninggal karena terinfeksi. Dalam rentang 1911 hingga 1939, wabah pes telah menjalar ke daerah lain, merenggut sekitar 39.254 nyawa di Jawa Timur, 76.354 jiwa di Jawa Tengah, dan 4.535 jiwa di Yogyakarta. Wabah pes mencapai puncak di Jawa Barat yang menewaskan 69.775 jiwa. Begitu menakutkannya, masyarakat sampai menyebut pes sebagai penyakit kutukan yang dikirim Tuhan. Wabah paling mematikan ini mati juga dengan sendirinya. Jadi kalau yang pertama tadi penyebabkan bakteri bukan virus, jadi beda sekali dari COVID-19. Namanya Yersinia pestis, jadi pes. Nah itu waktu itu antibiotik belum ditemukan. Nah sekarang persamaannya adalah walaupun antibiotik sekarang ada, tapi antibiotik tidak bisa mematikan virus. Jadi antibiotik yang diberikan sekarang kalau pasien-pasien diberikan azitromisin atau antibiotik yang serupa itu untuk mengatasi infeksi sekunder, bukan mengatasi virus coronanya yang menyebabkan COVID-19. Waktu tak akan selamanya gelap, pasti ada terang. Lagi pula tak ada penyakit yang tak ada obatnya. Jikalau bukan karena penemuan manusia, tangan Tuhan yang akan menghentikannya. Tugas kita hanyalah berdoa, berusaha dengan mematuhi protokol kesehatan yang disampaikan para ahlinya. Percayalah, corona pasti akan berlalu.